Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'ihi wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah kembali mempertemukan kita pada kesempatan kali ini untuk bisa menikmati sebuah anugerah yang sangat luar biasa, anugerah yang bernama ilmu, anugerah yang bernama ilmu. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan nikmat-nikmatnya, nikmat ilmu tidak pernah luput. Nikmat ilmu tidak pernah luput. Allah berfirman, Ar-Rahman 'allama al-Quran. Ar-Rahman 'allama al-Quran, yang mengajarkan Al-Quranul Karim. Karena sekali lagi, mengajarkan atau belajar Al-Quranul Karim adalah kenikmatan yang tidak bisa dibayar dengan harta dunia. Kenikmatan di atas kenikmatan. Tapi hadirin, hanya bisa dirasa oleh orang-orang yang berusaha menjaga keikhlasannya. Orang-orang yang berusaha menjaga dan menata hatinya. Adapun apabila kita kotor hati, ambisi kita hanya dunia, nggak bisa kita rasakan kenikmatan Al-Quranul Karim. Nggak akan bisa kita merasakan hal tersebut. Maka selain kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya selalu kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan kita pertolongan, taufik untuk bisa membersihkan hati kita dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allah menyatakan dalam surat Qaf ayat 37, Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun. Inna fi dzalika la dzikra, sesungguhnya di dalam hal tersebut ada pelajaran. Untuk semua orang? Enggak. Liman kana lahu qalbun, hanya bagi orang yang punya hati, kata Allah. Hanya bagi orang yang punya hati. Emangnya aku nggak punya hati, Ustaz? Punya hati yang bersih, punya hati yang selamat, punya hati yang berusaha menjaga keikhlasan. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun wa alqa sam'a wa huwa syahid. Dan ia benar-benar menyimak dengan seksama, wa huwa syahid, dan dia saksikan itu semua. Oleh karena itu, mintalah pertolongan kepada Allah agar Allah bersihkan hati kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang punya hati, jamaah. Jangan sampai mata kita nyimak kajian, tangan kita sibuk nyatet, telinga kita sibuk dengar, semua hadir di kajian tersebut kecuali satu pihak, hati kita nggak hadir, maka nggak ada manfaat itu kajian. Jadi semua hadir kecuali hati. Udah, mata sama, kangen tuh gitu. Begitu ada yang ketinggalan, tadi ngomong apa Ustaz ya? Oh ya, semua hadir, hati doang yang nggak hadir. Nggak ada dapat ilmu, nggak ada dapat ilmu, jamaah. Nggak ada dapat ilmu. Ada orang yang punya tangan, jadi dia nggak bisa nyatet, hadirin. Nggak punya tangan dia. Ada orang buta, nggak bisa ngelihat, tapi hatinya hadir.
dia dapat ilmu jamaah, dapat ibrah dia. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun. Bagi orang yang punya hati, hatinya hadir. Jadi ini yang kadang-kadang kita lupa nih. Semua kita bawa, bolpen kita bawa, tip X kita bawa, stabilo kita bawa, bolpen berbagai macam warna. Sebagian ibu-ibu tuh kalau kajian tuh bolpennya komplit udah. Magiku Hibinio kalah tuh sama bolpennya. Udah pakai tas kayak anak sekolah, pokoknya seru banget penuntut ilmu. Semua dibawa, kecuali hati. Hatinya ketinggalan. Dapat ilmu nggak dapat ilmu. Kalau hati ketinggalan nggak dapat ilmu. Liman kana lahu qalbun. Coba renungi surat Qaf ini. Maka mintalah pertolongan kepada Allah. Terus minta pertolongan kepada Allah agar Allah bersihkan hati kita. Hati kita dihadirkan. Makanya salah satu doa Nabi SAW apa? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Terus wa min qalbin la yakhsha', dan dari hati yang tidak khusyuk. Kita berlindung kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk, karena kalau udah hati nggak khusyuk, kita nggak akan dapat pelajaran dan nggak akan dapat ilmu. Nggak akan dapat pelajaran dan nggak akan dapat ilmu. Maka ini bukan hanya tentang hadir di kajian, ini bukan tentang hanya diam, bukan hanya tentang catatan kita paling komplit sedunia. Ini bukan tentang sebatas aku ngerti kok apa yang dikatakan Ustadz. Ya, mengerti itu bagus, hadirin. Tapi pertanyaan, hati kita datang nggak? Hati kita hadir nggak? Karena ilmu, pelajaran, ibrah hanya untuk orang yang punya hati. Liman kana lahu qalbun wa alqa sam'a wa huwa syahid. Kalau kita nggak punya hati, nggak dapat kita ibrah, nggak akan dapat ilmu. Walaupun ilmunya detail banget, jelas banget, ustadznya Masya Allah neranginnya, alat tulis komplit, ruangan representatif, pokoknya udah enak banget ya. Ketika hati nggak hadir, semua berantakan. Semua berantakan. Minta pertolongan kepada Allah agar Allah berikan kita hati yang bersih. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang semoga Allah muliakan, sebagaimana marilah kita menguatkan syahadatain kita, selalu ingat bahwa peran kita adalah hamba. Peran kita adalah hamba. Dan kita harus mengikuti Rasul SAW agar kita tahu bagaimana beribadah dengan benar. Maka marilah kita jadi seorang hamba yang baik dan jadi umat bagi Nabi SAW yang setia. Dan terakhir marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Rasul kita, Nabi kita, Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Jamaah Allah muliakan, kita akan lanjutkan ke ayat terakhir dalam bab mujahadah yang dibawakan Imam Nawawi rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau, merahmati keluarga beliau dan seluruh kaum muslimin yang ada. Dan sekali lagi hadirin, kembali kita bersama Riyadhus Shalihin, salah satu buku terbaik di dunia, salah satu buku terbaik di dunia, dan direkomendasikan oleh para ulama dan menempati ranking kedua dari segi penyebaran. Dan kitab ini hanya kalah dari satu kitab. Apa kitab yang menempati ranking pertama? Kitabullah atau Al-Quranul Karim. Bayangkan, kitab ini hanya kalah dari Al-Quran dari segi penyebaran dan pengkajian. Maka rugi banget kita hidup yang cuman sekali ini doang, nggak pernah belajar Riyadhus Shalihin. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita masuk ke surat Al-Baqarah 273.
Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau dan seluruh kaum muslimin. Wa qala ta'ala, wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Ini bukan ayat utuh, tapi ini potongan ayat yang berada di kalimat terakhir ayat tersebut. Adapun kalau dari awal, Allah berfirman, lil fuqara alladzina ukhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Baru masuk, wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Allah berfirman, lil fuqara alladzina ukhsiru fi sabilillah, dan orang-orang yang fakir, atau untuk orang-orang yang fakir yang tidak bisa berjuang di jalan Allah atau terikat, ya ukhsiru, ya terikat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak dapat berusaha. Mereka tidak dapat berusaha di muka bumi. Jadi berinfaklah kepada orang yang fakir, yang terikat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak dapat berusaha. La yastati'una darba. Dan orang nggak tahu. Sehingga orang-orang tuh mikir mereka itu mampu. Agniya amina ta'affuf. Jadi orang-orang tuh nggak ngeduga mereka tuh orang miskin, jamaah. Lo tahu ini nggak? Tahu. Gimana konsep? Oh, dia sih kayaknya dia mampu sih, menurut gue sih gitu. Menurut gue dia mampu gitu. Jadi nggak ngerti ini badan orang miskin. Lil fuqara alladzina usiru fi sabilillah. Dan bagi orang-orang fakir, kata Allah Subhanahu wa taala, yang terikat di jalan Allah Subhanahu wa taala, la yastati'una darba. Mereka tidak bisa berusaha, dan orang-orang nggak ngerti kondisi mereka dan menyangka mereka adalah orang yang mampu, orang kaya. Kenapa? Minat ta'affuf, karena mereka menjaga marwah diri mereka. Mereka menjaga diri mereka dari minta-minta atau curhat tentang kondisi keuangan, atau bilang nggak punya duit, atau lagi susah segala macam. Hadirin Allah muliakan, mereka nggak pernah cerita gitu loh, nggak pernah kasih tahu orang mereka lagi kesulitan, hidup lagi berat, enggak. Makanya yahsabuhumul jahilu aghniya'a min ta'affuf. Orang pikir mereka tuh mampu. Emang lo tahu dia, kalau bisa bilang dia baik-baik aja? Kayaknya sih nggak pernah tuh dia cerita sama gue lagi susah lagi ini. Biasanya kan orang kan suka cerita ya. Nah ketika dia nggak cerita, atau dia nggak kasih tahu, atau dia nggak minta, orang pikir dia baik-baik aja. Makanya akhlak yang mulia, jamaah, antum catat baik-baik, akhlak yang mulia itu ta'affuf. Itu ayat, coba kita lihat bahasa Arabnya. Ta'affuf itu ada di itu di kata pertama di baris ketiga, persis kata pertama. Ilhafa, Ustaz. Yo, kan kita dari kanan, jamaah, bukan dari kiri. Dari kanan. Ta'affuf. Itu akhlak yang baik. At-ta'affuf. At-ta'affuf itu akhlak yang mulia. Kita ini harus berusaha punya akhlak kayak gitu. Apa ta'affuf tuh? Ta'affuf itu nggak menceritakan masalah kita, nggak ngeluh, nggak mengabarkan kita lagi susah, kita lagi berat segala macam. Itu ta'affuf. Jadi nggak, kita lagi miskin, kita lagi itu. Ta'affuf, kita jaga marwah kita. Berhasil atau tidak diukur, orang nggak tahu gitu loh. Jadi gimana caranya orang nggak tahu kita lagi susah?
Orang nggak tahu kita nggak punya uang. Bagi mereka kayak kita fine-fine aja. Jadi karena kita nggak cerita, kita lagi nggak ada uang, kita lagi nggak punya nggak punya pemasukan yang cukup gitu loh. Padahal kita berusaha. Itu ta'afuf tuh, itu akhlak yang mulia. Itu para sahabat begitu dulu. Para sahabat yang miskin-miskin, ini ta'afuf. Para sahabat yang miskin itu ta'afuf. Itu lingkungannya nggak tahu dia lagi susah. Padahal susah banget. Kenapa? Ta'afuf. Nah, kita sebagai penuntut ilmu perlu punya sifat seperti itu dan dilatih. Jangan diumbar sehingga buat orang simpati sama kita gara-gara sisi ini, atau buat orang nolong kita gara-gara sisi ini, membuat orang kasihan sama kita. Jangan minta dikasihanin orang, jamaah, biar orang kasihan. Seorang mukmin tuh punya izzah. Walillahi izzatu wali rasuli wal mu'minin. Izzah, kehormatan itu milik Allah, milik Rasul, dan milik orang-orang yang beriman. Jadi izzah itu milik Allah, milik Rasul, dan milik orang-orang yang beriman. Itu harus prinsip kita tuh itu. Itu ada dalam surat apa? Al-Munafiqun ya. Ayat 8 itu. Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Tapi orang-orang munafik nggak ngerti ini gitu loh. Orang-orang munafik tuh nggak tahu bahwa izzah, kehormatan itu milik Allah, milik Rasulullah, dan milik orang-orang beriman. Al-Munafiqun ayat 8. Al-Munafiqun surat 63. Jadi orang-orang beriman harus punya izzah, harus punya kehormatan. Jangan tunjukkan dirinya lagi nggak punya uang, dirinya lagi susah. Ini ayatnya. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf, sehingga lingkungannya nggak tahu bahwa dia lagi susah nih, nggak punya uang, karena dia ta'affuf, jaga kehormatan. Ta'affuf itu jaga kehormatan, jaga marwah. Terus kita lanjutkan ayatnya. Ta'rifuhum bisimahum, ta'rifuhum bisimahum. Tapi ta'rifuhum bisimahum, tapi engkau bisa mengenali mereka dan kondisi mereka jika engkau punya kepekaan dan memperhatikan tanda-tanda dalam diri mereka. Ta'rifuhum bisimahum, dengan melihat sifat-sifat mereka. Maksud sifat-sifat mereka di sini tuh ya orang yang lagi susah nggak punya uang kan ada tanda-tandanya, jamaah, ada ciri-cirinya. Misal pas lagi jalan bareng semua pada makan, dia nggak makan. Makan yuk, join. Nggak makasih, aku lagi sibuk nih gitu. Tapi dia nggak bilang aku nggak bawa duit atau nggak, aku nggak punya uang. Nggak makasih. Lagi puasa enggak. Nggak, saya mau kesana dulu ya. Aku nggak makan ya sebenarnya. Karena dia nggak punya uang. Tapi dia nemenin kita misalnya. Ya nggak makasih. Oh ya. Mungkin pertama kita nggak nge. Terus jalan lagi 1 jam, kita haus, kita beli minum, dia nggak beli gitu loh. Dia nggak beli, dia tahan. Adalah hal-hal itu demikian. Kita bisa lihat. Makanya kata para ulama, wa ammal fatinul al-mutafarris bimujarrad ma yarahum ya'rifuhum bi alamatihim. Orang-orang yang
cerdas dan peka. Peka. Makanya kita tuh disuruh punya kepekaan di lingkungan, harus peka gitu ngeliat orang-orang seling kita. Ini kenapa nih? Kok nggak masuk? Tumben nggak? Biasanya dia suka beli barang kita, ini nggak pernah beli. Biasanya kalau kita suka makan di kantin bareng, tapi udah 15 hari ini dia bawa makanan dari rumah. Dan pas saya lihat makanannya juga bukan healthy food atau diet segala macam, enggak, makanan biasa. Oh, berarti lagi penghematan nih, misalkan gitu. Dan kita tuh harus peka. Jangan teman kita udah juga udah babak belur segala macam baru tahu, oh ternyata dia nggak punya uang. Udah selama ini kemana aja, Mas? Nah, makanya jemaah sekalian, idealnya tuh kayak begini. Ini kondisi ideal interaksi sosial di dalam agama kita. Jadi ini kondisi yang diinginkan dalam bersahabat, dalam berukhuwah, dalam bersahabat dan dalam berukhuwah, dalam bersaudara. Yang lagi kesusahan uang, ta'affuf. Yang lagi kesusahan uang, ta'affuf, jaga marwah, jaga kehormatan, jangan cerita-cerita, jangan minta-minta, jangan. La yas'aluna nasa ilhafa, itu tadi kita lihat terjemahannya, la yas'aluna nasa ilhafa. Dan mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Maksudnya mereka nggak desak kalau minta gitu, atau misalnya mereka tidak minta-minta. Mereka nggak minta, oh tolong kasih aku ini, nggak, mereka nggak. Jadi orang yang lagi nggak punya uang, ta'affuf dan nggak minta-minta, yakin bahwa Allah yang kasih rezeki dan kita nggak akan wafat sampai rezeki kita dikasih semua. Jadi kalau kita masih hidup hari ini, berarti hari ini ada rezeki. Kalau kita masih hidup besok, berarti besok ada rezeki. Kita masih hidup lusa, maka lusa ada rezeki. Itu kan kita berusaha, bukan minta sana minta sini, bukan mengumbar, akhirnya menjatuhkan marwah kita sendiri. Jadi sebenarnya seringkali yang menjatuhkan marwah kita bukan orang lain, diri kita. Diri kita yang jatuhin sendiri. Itu dari sisi orang yang gak punya uang. Dari sisi teman-temannya, sahabatnya, sekali lagi tolong ininya terjemahan. Dari sisi sahabat, orang-orang itu ta'rifuhum bisimahum. Harus punya kepekaan, harus pintar ngebaca, harus pintar ngebaca sahabat sendiri, harus pintar ngebaca teman sendiri, harus bisa ngebaca saudara sendiri gitu loh. Harus bisa ngebaca. Selama ini kalau misalnya kajian bareng gitu, kalau kondisi normal kajian bareng atau di tempat mana, dia selalu bawa mobil. Udah 6 bulan ini mobilnya ganti motor. Nah sekarang dia nggak bawa mobil, nggak bawa motor, dia jalan kaki. Ini kan berarti ada sesuatu dengan dia. Jangan terlalu ini gitu. Oh mungkin lagi olahraga. Ya lihat dia memang hobi olahraga apa enggak. Ternyata nggak punya uang. Semua dijual-jualin, mobil dijual, ganti motor dijual, kan nggak punya. Tapi dia tak kajian dia naik. Jadi jemaah sekalian, ya jadi balance kan, seimbang kan. Yang nggak punya uang, ta'affuf. Kotak amalnya tuh ta'affuf salah satunya. Jadi kotak amalannya adalah akhlak yang bernama ta'affuf. Jangan cerita-cerita. Jangan cerita-cerita. Kalau kita lagi nggak punya lagi khususan, jangan cerita. Adapun yang lain yang diberi kecukupan dan kelebihan oleh Allah, kotak amalnya adalah peka, pintar ngebaca lingkungan, peka buat temen lagi susah, jadi tafarrus, pintar ngebaca gitu nih. Begitu itu ajak yang lain meeting, gue mau bicara sama lo semua. Kenapa? Lo tau kan sahabat kita, ya kayaknya dia lagi susah deh, coba grill ya,
cari tahu dia lagi apa, ini orang apa, sahabat kita ini lagi kondisinya gimana, dicek. Bener, oke, kita bantu. Dia bilang, tapi dia nggak pernah minta sama kita. Ya, itulah cara main yang benar. Jadi jangan tunggu diminta dulu. Apalagi salah paham, sombong banget sih dia, susah cerita kayak, jangan sosok kayak begitu. Ya berantakan lagi, ini gagal paham. Jadi orang lagi susah, ta'afuf dia, benar, mainnya udah benar. Kita di kotak yang lain. Kita ini kebanyakan seringkali pasif nih. Kita seringkali pasif, nggak peka. Ini teman udah berantakan baru, oh pantesan aja selama setahun belakangan ini, ya Allah, 1 tahun Anda nggak ngerti keadaan sahabat Anda. 1 tahun loh Anda nggak ngerti, berarti Anda bukan sahabat. Sahabat tuh nggak perlu diceritain, tahu dia, karena sahabat tuh ngerti kebiasaan sahabatnya. Ini nggak sesuai, nggak sesuai kebiasaan saudara gue nih atau sahabat saya nih, berarti ada yang salah nih. Gitu. Jadi walaupun orang yang nggak punya itu ta'afuf sehebat apapun, bagi orang-orang yang cerdas dalam melihat, peka dalam melihat lingkungan, itu ketahuan. Ya ketahuan lah. Bisa dilihat dari banyak hal, dari baju misalnya, pakaian. Betul sama-sama bersih, tapi kan beda. Bahan mahal sama bahan yang murah kan beda. Ibu paling tahu lah itu. Lihat, ini ibu bahan bajunya tuh biasa banget, cenderung di bawah standar, tapi rapi gitu loh. Jadi rapi, bersih. Tapi ini nih, dari baju begini, lihat dari tasnya juga begitu. Terus datang ke kajian jalan kaki segala macam. Oh, ini salah satu sahabat kita yang kemungkinan nih nggak punya uang. Gitu. Jadi dilihat lah, kelihatan kok, kelihatan. Tapi beliau jaga izah, maka kita harus bantu. Gitu. Jadi kalau komunitas atau kalau lingkungan, kalau persahabatan, pertemanan seperti ini, itu luar biasa jamaah. Nah makanya kita harus saling ngingetin gitu loh. Atau keluarga gitu. Jangan kan bicara sahabat sama keluarga nggak tahu. Subhanallah. Itu yang perlu kita tanamkan ya jamaah. Jadi kalau kita nggak punya uang lagi tuh apa, sikap kita ta'afuf, yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya gimana sih menghadirkan sifat ta'afuf? Sekilas info aja, tanamkan iman kepada Allah, tauhid kita harus kuat, tauhid asma wa sifat, tauhid rububiyah. Tanamkan di hati kita nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nggak ada gunanya juga kita kasih tahu yang paling penting nih. Kan kalau dalam masalah bisa di ahli dunia lah ya, yang paling penting kan di dalam perusahaan misalnya CEO kita tahu kondisi kita, yang lain nggak perlu tahu. Kalau saya tahu tuh dia akan atur semuanya. Nah kalau itu dalam masalah dunia atau kerjaan, dalam kehidupan tuh yang penting Rob kita yang maha kaya tuh tahu gitu. Yang lain mah nggak penting tahu gitu. Dan Allah maha tahu. Jadi itu yang paling penting. Yang penting tuh itu. Yang maha kaya, yang maha sayang, yang maha pengasih tahu. Itu yang paling penting.
Yang maha memberi itu tahu gitu. Al-Mannan, Al-Wahhab itu tahu, itu udah paling penting. Yang punya yang punya kekayaan, yang maha memberi, yang maha menderma, tahu, selesai masalah sebenarnya. Tapi kita nggak yakin. Makanya masih tetap ngarep sama manusia yang kita anggap bisa bantu kita, yang kaya raya. Udah cerita, cuman dibilangin sabar, tambah sakit hati gitu loh, tambah sebel. Sabar ya mas, dulu saya juga begitu. Malah curhat nih orang, cerita tentang masa lalunya, udah nggak dapat fulus, lapar, suruh dengerin orang cerita, udah, gue mau pergi dulu, udah ditinggal kita. Ya Allah, ada tuh kayak gitu tuh. Ya gue juga susah kayak lo dulu tuh, kayak mau dikasih. Abis itu udah, gue mau pergi dulu ya. Ya Allah, nggak dikasih, sebel kita, sebel, masya Allah, kesel. Subhanallah. Ya itulah nasib orang yang ngarepin makhluk. Bukan dia yang salah, kita yang salah. Kenapa ngarepin dia? Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, jangan ngarepin orang. Biar orang kasihan sama kita, biar orang bantu, janganlah. Kita udah punya Al-Ghani kok. Ngapain nyari itu? Yang maha kaya. Tugas kita tinggal bertakwa. Nanti Allah kasih dari arah yang kita nggak pernah duga, gitu aja. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Itulah. Kenapa sih banyak orang, nggak banyak orang ya, sebagian orang tuh datengin temennya yang kaya, datengin si B yang kaya, datengin temennya si C yang kaya. Jadi teman-teman yang kaya didatengin semua. Karena apa tuh jemaah? Karena dia menduga itu orang bisa bantu dia. Jadi dia menduga itu orang bisa bantu dia. Dia memprediksi itu orang-orang bisa bantu dia. Allah berfirman, barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Itu aja effortnya nggak nyambung sama tuh ayat. Ayatnya Allah berfirman dalam ayat yang sering sekali kita baca, dari arah yang tidak ia duga-duga, min haitsu la yahtasib. Gitu jamaah. Jelas ini? Ya. Lalu barulah ditutup, wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa saja harta yang kalian nafkahkan, kebaikan yang kalian berikan, fa innallaha bihi alim, maka Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui hal tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui hal tersebut. Jadi apapun yang kalian berikan, Allah maha mengetahui. Kata Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, la yakhfa alaihi syai'un minhu, tidak ada yang tertutup-tutupi. Semua yang kita berikan Allah tahu. Wa sayajzi alaihi awfaral jaza, dan Allah akan balas, Allah akan ganti dengan balasan yang paling bagus. Wa atammahu yaumal qiyamah, lalu di hari kiamat Allah sempurnakan. Masih ingat kan? Surat apa? Surat Ali Imran ayat 185. Masih ingat gak? Ali Imran 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan di hari kiamatlah
pahala kalian akan disempurnakan sama Allah. Ini subhanallah, jamaah. Allah kasih pertolongan di dunia aja kita udah bisa nangis. Allah kasih pertolongan di dunia ini aja kita udah bisa terharu. Kita udah bisa gembira kayak begini, senangnya luar biasa. Oh itu kalau masih ingat gak sih momen-momen gimana Allah tolong kita gitu tuh, yang kita nggak bisa, kita nggak nyangka kok bisa gitu loh. Oh itu hati itu berbunga, mata berkaca-kaca, sebagian kita nangis terisak-isak, nangis gembira gitu loh, senang. Ternyata itu belum seberapa jamaah. Jadi antum bayangin, kita bayangin gimana kenikmatan surga nanti, gimana balasan Allah pada hari kiamat. Di dunia aja kayaknya tuh udah hidup tuh kayaknya indah banget. Hidup tuh indah banget. Padahal dunia itu darul bala, kata ulama. Dunia itu tempatnya ujian. Tempatnya ujian. Tempatnya ujian. Dan rahmat yang Allah turunkan cuma satu. Ya Allah, cuma satu. Itu aja bisa membuat hidup kita begitu indah jika kita beriman dan bertakwa kepada Allah. Padahal baru satu rahmat yang Allah kasih, sebagaimana dalam hadis. Itu gimana hari kiamat di 99 rahmat. Subhanallah. Gimana hari kiamat? Allahu Akbar. Jadi Allah kasih semua. Allah kasih semua. Tapi belum semua. Nanti di hari kiamat Allah kasih semua. Allah tahu, tenang aja. Allah tahu. Coba kita renungkan itu semua. Luar biasa jemaah. Apa yang kita kasih, apa yang kita lakukan, Allah lihat. Dan Allah akan balas, kata para ulama. Allah akan kasih. Lalu itu Allah sempurnakan nanti pada hari kiamat. Di dunia nggak ada yang sempurna. Jadi kita yang bahagia dengan keluarga kita, kita yang sedang berbunga-bunga dengan istri kita, atau dengan suami kita, atau dengan anak-anak kita, kita yang ketika ditanya tertegun lalu matanya berkaca-kaca dan mengatakan saya bahagia dengan keluarga saya. Atau seorang ayah dan ibu ketika disuruh cerita tentang anaknya yang begitu dia sayangi, dia ambil tisu lalu dia seka itu air mata karena bangga dengan anaknya. Atau ketika anaknya di wisuda terus bapaknya ngelihat, terus dia ingat bagaimana pengorbanannya jual sawah, jual semuanya, dan sekarang anaknya di wisuda dengan prestasi yang baik, terus dia nggak bisa nahan haru. Indah kan momen tersebut? Itu cuma satu rahmat cuma. Gimana 99 di hari kiamat? Atau kita yang ingat orang tua kita, terus memori-memori indah dulu, kita senyum sendiri tanpa terasa tuh butiran air mata jatuh, tapi senang gitu loh. Itu baru satu rahmat. Itu gimana hari kiamat bagi orang-orang beriman? Itu baru satu rahmat. Jamaah sekalian, luar biasa. Allah akan kasih dan sempurnakan pada hari kiamat. Itu yang harus kita bangun biar kita semangat ibadah.
biar kita semangat ibadah. Dan itulah yang dibangun para ulama. Itu yang dibangun para ulama. Bahkan sampai Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, itu sampai ketika membahas, mohon maaf, hubungan intim suami istri, beliau mengatakan begini, ketika Anda merasakan apa, kalau nggak fima makna ya, secara konteks sitiran, bahwa tujuan seseorang berhubungan intim, atau diantara tujuan atau niat seseorang berhubungan intim dengan istri atau suaminya adalah agar dia semangat untuk masuk surga. Hubungannya apa? Wong ini kenikmatan dunia yang paling itu, kok hubungannya ke surga? Iya. Korelasinya apa? Karena kalau dia merasakan kenikmatan pada satu hubungan tersebut, maka yakinlah di surga jauh lebih nikmat. Allahu Akbar. Sampai orang beriman itu sedang berada di aktivitas sangat duniawi. Itu kan sangat duniawi, hadirin. Hubungan suami istri itu sangat duniawi. Itu sampai ulama ngajak kita mikirnya ke surga. Dengan korelasi, dengan hubungan, kalau di dunia aja nikmat ini, itu baru satu rahmat. Lalu bagaimana di surga nanti? Jujur, kita pernah mikir gitu nggak? Udah lupa semua kan? Mau kadang-kadang subuh juga lupa. Itu kebablasan, salah. Orang beriman tuh mikirnya nggak demikian. Orang beriman sampai hal yang sangat dunia, ini sangat duniawi, hadirin. Kenikmatan yang sangat duniawi itu ini. Nabi mengatakan, dunia mata, dunia itu perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah istri yang salehah. Dan salah satunya kan aktivitas itu. Itu sampai diajak berpikir ke sana. Kalau Anda menyenangi aktivitas itu, maka bersemangatlah masuk surga. Itu poinnya. Karena surga jauh lebih indah. Jauh lebih indah. Ini nggak ada apa-apanya gitu. Ini nggak, hal yang Anda rasakan itu nggak ada apa-apanya dibanding surga nanti. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa yang Anda berikan, apa yang Anda infakkan, Allah tahu. Tenang aja. Walaupun manusia nggak ada yang tahu, Allah tahu. Nanti Allah ganti, Allah kasih. Dan puncaknya, maksimalnya, totalnya adalah di surga nanti. Itu kata Al-Imam Ibnu Katsir. Tenang aja. Ada banyak orang kan gitu. Bro, lo kenapa hijrah? Aku udah pernah ngerasain semua kenikmatan dunia, tapi gue gak pernah ngerasain kenikmatan ketika gue ada di Masjidil Haram. Itu banyak yang bilang, waktu gue depan Ka'bah, waktu tahajud, waktu berkholwat dengan Allah. Emangnya nikmat ya? Itu rasanya luar biasa. Ketahuilah, itu baru di dunia. Lalu bagaimana nanti di akhirat? Maka teruslah beribadah, teruslah bertakarrub, karena Rabb kita tahu, jamaah. Rabb kita tahu. Mungkin orang lain nggak tahu, tapi Allah tahu. Dan jadikanlah aktivitas dunia ini untuk mengingat akhirat terus. Sebagaimana tadi dikatakan Ibnu Jauzi, aktivitas di dunia itu untuk mengingat akhirat. Aktivitas di dunia untuk membuat kita ingat sama Allah, lalu kita yakin bahwa Allah akan kasih kita secara total di akhirat itu.
Jadi hendaknya mengerjakan aktivitas dunia yang paling duniawi sekalipun itu untuk mengingat Allah. Untuk mengingat Allah. Allah tahu. Dan Allah akan kasih ganjaran. Luar biasa para ulama kita. Seperti Ibnu Jauzi tadi. Ibnu Jauzi mengajak kita mengerjakan aktivitas dunia yang paling dunia itu tujuannya untuk mengingat Allah, lalu mengingat apa yang Allah akan kasih nanti di hari kiamat. Itu mengerjakan aktivitas dunia yang paling dunia. Sedangkan kita, jangankan mengerjakan aktivitas dunia, lagi sholat aja ingatnya dunia, bukan ingat Allah. Lagi sholat nih, yang diingat dunia. Gimana ngerjain aktivitas dunia yang paling dunia? Lagi sholat aja ingatnya dunia, bukan ingat Allah. Ini harus diperbaiki. Kenapa yang diingat dunia? Karena nggak yakin Allah maha melihat kita. Karena nggak yakin Allah tahu persis apa yang sedang kita ingat pada detik itu, apa yang sedang kita pikirkan pada saat itu. Nggak yakin kita. Kalau yakin kan malu jamaah, malu lah. Kita melakukan hal-hal yang nggak pantas di depan kita, kamera CCTV, emang nggak malu? Wa ma tunfiqu min khairin, dan apa yang kalian infakkan, apa yang kalian berikan, fa innallaha bihi alim. Allah mengetahui. Allah mengetahui. Yakin gak kita bahwa Allah mengetahui itu? Kalau dunia sains aja bisa seperti hari ini, coba teknologi bisa sampai hari ini, lalu apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui? Kan simpel aja, semakin canggih teknologi maka konsekuensi dan resikonya adalah orang tuh semakin gak punya privasi dan semua bisa dilacak, kan gitu kan? Itu ilmu manusia. Lalu bagaimana dengan ilmu al-alimul khabir? Makanya seharusnya kita yang hidup hari ini itu udah sangat dipermudah oleh Allah untuk meresapi ayat-ayat seperti ini. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apapun yang kalian infakkan, kalian berikan, kalian serahkan dari berbagai macam kebaikan, maka Allah tahu itu semua. Itu kan membuat orang beriman tenang, jamaah. Biarin aja semua nggak tahu, Allah tahu kok. Itu kan membuat orang beriman nggak tertarik untuk pamer sana pamer sini. Ketika melakukan kebaikan, yang penting Allah tahu. Yang penting Allah tahu. Dan Allah akan balas. Yang penting Allah tahu. Adapun yang lain tahu nggak tahu itu nggak penting. Toh mereka nggak bisa buat apa-apa juga. Masih ingat hadits Ibnu Abbas, annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Manusia itu kalau sudah bersepakat untuk mendukung kamu, berkoalisi mendukung kamu, mereka nggak akan bisa kasih manfaat kecuali apa yang Allah takdirkan. Nggak akan bisa kasih manfaat kecuali apa yang Allah takdirkan. Lalu fungsinya apa mereka tahu? Nggak fungsinya. Secara umum ya, secara dasar, kecuali kasus-kasus anomali, pengecualian. Misalnya orang tua ingin mengedukasi anaknya, dikasih tahu. Atau beberapa yang dijelaskan para ulama. Tapi pada dasarnya jangan punya ambisi ingin orang tahu. Yang penting Allah tahu ya. Dan itu harus kita yakini. Makanya itu kan kisah Umar kemarin kan,
Kenapa kasih yang itu? Bahkan dia juga miskin, dia nggak ngerti apa-apa, dia nggak ngerti barang, iya dia nggak ngerti, tapi Robnya kan ngerti. Udah lah untuk jawab. Ya dia nggak ngerti, tapi Robnya ngerti. Rob saya ngerti. Allah tahu saya ngasih yang mana. Itu kan. Ini kan value yang membuat seseorang jadi berkualitas dan nggak peduli sama orang untuk berbuat baik. Dan selalu berusaha bukan hanya berbuat, kasih yang terbaik, kasih yang terbaik. Kenapa? Karena yang tahu itu Rob saya, yang punya alam semesta ini. Maka inilah saatnya cari wajah Allah. Kalau bahasa dunia, ini ketika bos lo lihat lo, ini saatnya cari muka gitu loh. Kenapa di dalam kehidupan duniawi itu bisa orang pakai konsep begitu, tapi kalau sama Robnya sendiri nggak mau cari wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Rob Anda ngelihat loh. Ya saatnya Anda tampil deh. Tapi tampil jangan di hadapan manusia. Dalam arti jangan berharap sama manusia. Kalau tampil secara fisik, ya berapa amalan share memang kita harus tampil di hadapan manusia. Jadi khotib Jumat gitu, ya saya nggak mau jadi khotib, nggak mau tampil di hadapan manusia. Ya salah perkara mas. Tapi jangan ada ambisi untuk ke sana. Niatkan untuk menutup fardu kifayah atau fardu ain atau tanggung jawab. Yang penting itu Allah lihat. Yang penting Allah tahu. Apapun yang kalian infakkan Allah tahu. Jadi berikan yang terbaik. Jadi bukan hanya berikan yang baik aja, berikan yang terbaik. Karena Allah tahu nih, ini momen nih, Allah tahu. Kalau besok gimana? Allah tahu juga. Yang kemarin Allah tahu juga. Berarti semua momentum. Ya semuanya momentum kalau kita beriman. Ini yang perlu tanam. Allah tahu. Kita lagi kajian, Allah tahu. Siapa yang ngantuk, siapa yang nguap-nguap, siapa yang kajian sambil rebahan, sambil guling-guling, dan siapa yang kajian benar-benar duduk, nyatet, walaupun gurunya nggak ngeliat. Kajiannya di YouTube gimana ngeliat? Tapi dia tetap serius. Kenapa? Lu kok duduknya gitu banget? Ustadz juga nggak ngeliat. Ustadz nggak ngeliat, tapi Robnya Ustadz lihat, gitu kayak gaya Umar. Ustadz nggak lihat, tapi Rob saya lihat. Bayangin ya kalau kita setiap hari gitu mainnya dengan level ini, gimana coba jadinya kita tuh? Level kebaikan kita akan naik terus. Udah laki lu tuh nggak ngeliat, udah have fun aja sama kita. Ya laki gue nggak ngeliat, tapi Rob laki gue ngeliat, dan Rob gue ngeliat. Nggak bisa gue begitu. Oh itu mau diajak tricky kayak apa nggak akan bisa coba. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Apapun yang kalian infakkan, berikan, maka Allah lihat. Makanya jamaskan resapi ini. Jadi coba deh kita nih, ketika misalnya transfer kebaikan, coba sebelum transfer resapi, ini Allah lihat saya, ini Allah lihat saya, gitu loh. Bisa nggak sih kita masukin celengan misalnya, ini Allah lihat, gitu. Allah lihat. Kau senang kita, beda. Hadirkan hati. Gue transfer ya, sebelum transfer coba niatnya dimainin, hatinya dihadirkan. Allah lihat, Allah lagi lihat nih saya lagi transfer. Lebih bahagia deh benar deh, lebih senang dan lebih total. Kasih 100.000, 200.000 ya, 100.000, 200 kan sering tuh pokoknya kayak gitu kan. Kita suka di persimpangan pikiran kita, transfer 100.000, 200.000, 100.000, 200.000, 100.000, 200.000, langsung Allah lihat saya, 200 nih, Allah lagi, Allah lihat nih, Masya Allah, enak ya mah.
Wallahu ta'ala bishawab. Ini bisa disampaikan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Fa innallaha bihi alim. Maka Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan jauhkanlah kami, lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.